Finds its way to Kamada. Kamada into the middle, and now Koki Ogawa. The long ball eventually causes real problems, and Walsh Able to make the interception, and it's a costly mistake. Because Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nusantara Olahraga. Di sini kami akan berbagi berita seputar tentang sepak bola. Yuk kita tonton sampai selesai video-videonya biar tidak salah paham ya. Jepang tak serius lawan timnas Indonesia. Garuda wajib manfaatkan. Semoga dengan berita ini kita terhibur. Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini, supaya tidak ketinggalan berita sepak bola terbaru dari Nusantara Olahraga. Kami dari channel Nusantara Olahraga minta maaf apabila berita ini ada kesalahan dan kehilafan atau tidak sama dengan fakta. Terima kasih telah menonton video ini. Saran dan kritikan Anda saya tunggu di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Jepang tak serius lawan timnas Indonesia. Garuda wajib manfaatkan. Kabar baik datang untuk timnas Indonesia jelang laga pamungkas ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Lawan tangguh mereka, Jepang, dipastikan tidak akan tampil dengan kekuatan terbaik saat menjamu skuad Garuda pada tanggal 10 Juni tahun 2025 mendatang. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, dikabarkan bakal melakukan perombakan besar dalam skuadnya. Dilaporkan oleh media Jepang Sponichi Annex, sekitar 10 pemain senior akan dicoret dari daftar, termasuk sejumlah nama penting yang selama ini jadi andalan Samurai Biru. Langkah ini diambil karena Jepang sudah memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Mereka kini memuncaki klasemen dengan 20 poin dari 8 laga, unggul jauh dari pesaing lain dan tak mungkin terkejar. Kondisi ini memberi ruang bagi Jepang untuk bereksperimen, sementara bagi Indonesia, ini adalah momen emas untuk mencuri poin di kandang lawan. Beberapa pemain pilar Jepang seperti Kaoru Mitoma, Junya Ito, dan Hidemasa Morita dipastikan absen karena cedera. Posisi mereka bakal diisi oleh pemain-pemain muda dari skuad Olimpiade Paris 2024 yang baru saja menembus babak perempat final. Rencananya, pemanggilan pemain kunci yang cedera seperti Mitoma, Morita, dan Ito akan ditiadakan. Kesempatan akan diberikan kepada pemain muda generasi Olimpiade Paris yang berprestasi, tulis Sponichi Annex. Artinya, Indonesia akan menghadapi Jepang yang relatif belum berpengalaman di level senior. Ini bisa menjadi celah besar bagi tim asuhan Shin Tae-yong untuk menciptakan kejutan. Meski tetap tak mudah, peluang Indonesia mencuri poin dari laga ini jauh lebih terbuka dibanding jika Jepang tampil dengan skuad penuh. Apalagi, laga sebelumnya pada tanggal 5 Juni Jepang harus lebih dulu bertarung melawan Australia, yang bisa menguras tenaga pemain muda mereka. Jika bisa memanfaatkan situasi ini dengan maksimal, bukan tak mungkin Garuda terbang tinggi di laga terakhir fase kualifikasi ini. Duel Timnas Indonesia vs Jepang, Garuda wajib jaga konsentrasi dan manfaatkan setiap peluang. Timnas Indonesia siap menghadapi tantangan berat melawan Jepang dalam lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Timnas Indonesia sangat membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi mereka yang saat ini berada di peringkat kelima grup C dengan raihan 3 poin. Sementara itu, Jepang memiliki peluang besar untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, dengan kokoh berada di puncak grup mengantongi 10 poin. Komposisi pemain dari kedua tim akan menjadi faktor kunci. Jepang, yang banyak diperkuat pemain-pemain yang berkarir di Eropa, tentu menjadi ancaman serius. Namun, timnas Indonesia juga tidak mau kalah dan siap menurunkan skuad terbaiknya. Pelatih Shin Tae-yong dan Hajime Moriyasu akan beradu strategi untuk menentukan susunan pemain terbaik yang akan diturunkan dalam pertandingan nanti. Pertarungan di setiap lini antara kedua tim ini sangat menarik untuk disaksikan. Timnas Indonesia akan berjuang keras untuk menandingi permainan Jepang yang lebih diunggulkan. Simak ulasan menarik yang telah dilansir liputan6.com dari berbagai sumber, Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Lini pertahanan. Seperti biasanya, Maarten Paes kembali akan mengawal gawang timnas Indonesia.
Penampilannya tak tergantikan dalam 4 pertandingan terakhir, dan ketangkasannya sangat dibutuhkan oleh skuad Garuda. Pertahanan timnas Indonesia akan semakin kokoh saat berhadapan dengan Jepang. Hal ini berkat kehadiran Kevin Dix, pemain serbabisa dari klub Denmark, FC Copenhagen. Pemain keturunan Maluku yang lahir di Apeldoorn, Belanda, 27 tahun yang lalu ini akan melengkapi formasi 3-2-4-1 ala STY dengan 3 pilar tangguh. Pengalamannya di Liga Denmark, Liga Eropa, hingga Liga Champions Eropa sangat berharga. Dix akan menjadi lawan yang sepadan bagi Kaoru Mitoma yang kerap menyerang dari sisi kiri, atau Kyogo Furuhashi yang menggantikan Ayase Ueda yang absen karena cedera. Selain itu, Jay Ises dipastikan kembali memimpin sebagai kapten tim, didampingi oleh Rizky Ridho yang siap menghadang para penyerang Jepang. Pertahanan Jepang saat ini tidak dalam kondisi terbaik. Bek tengah mereka, Shogo Taniguchi, absen karena cedera. Sebelumnya, ia selalu menjadi pilihan utama dalam formasi trio bek sentral bersama Ko Itakura dan Koki Machida. Namun, Jepang masih memiliki kiper tangguh, Zion Suzuki, yang menjadi andalan di lini belakang. Penjaga gawang Parma ini baru kebobolan 1 gol selama ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Lini tengah. Di tengah lapangan, pertarungan sengit antara kedua tim akan menjadi sorotan utama yang paling dinanti. Area ini dipenuhi oleh deretan pemain terbaik yang siap menunjukkan kemampuan mereka. Timnas Indonesia, di bawah arahan Sintayong, kemungkinan besar akan menurunkan 4 gelandang dengan peran yang bervariasi. Tom Haye akan menjadi pusat kendali permainan tim Merah Putih berkat visi bermainnya yang tajam, umpan-umpan akurat, dan kemampuannya dalam membuka peluang. Ia akan didampingi oleh Nathan Chuaon, gelandang tangguh yang siap berduel untuk menguasai lini tengah. Di sisi sayap, Kelvin Verdong akan mengisi posisi kiri dan Sandy Walsh di kanan, bertugas menyuplai bola dari tepi lapangan serta membantu pertahanan ketika dibutuhkan. Namun, ancaman dari Jepang tidak bisa diremehkan. Lini tengah mereka sangat menakutkan dengan hadirnya Kaoru Mitoma di sayap kiri dan Ritsu Doan di kanan, yang didukung oleh duo gelandang bertahan Wataru Endo dan Hidemasa Morita. Selain itu, dua playmaker andalan, Takefusa Kubo dan Takumi Minamino, siap memberikan umpan-umpan matang ke lini depan atau bahkan mencetak gol sendiri. Indonesia harus benar-benar fokus dan waspada di sektor ini untuk menghadapi tantangan dari Jepang. Lini depan. Timnas Indonesia tampaknya akan tetap menggunakan formasi trio di lini depan. Pelatih Sintayong STY, diprediksi akan kembali menempatkan Ragnar Oratmangun di sisi kiri, dengan Rafael Struijk sebagai ujung tombak, sementara di sisi kanan bisa jadi akan diisi oleh Eliano Reijenders, Witan Sulaiman, atau Egy Maulana Fikri. Ragnar Oratmangun dikenal dengan mobilitasnya yang tinggi, mampu bergerak lincah ke berbagai arah, baik ke kanan, kiri, depan, maupun sedikit turun ke tengah. Struijk, seperti biasanya, akan menjadi ancaman bagi konsentrasi pertahanan lawan dengan kemampuannya melepaskan tembakan spekulasi dari jarak jauh yang menjadi senjata andalannya. Sementara itu, Jepang akan mengandalkan striker cadangannya, yaitu Koki Ogawa atau Kyogo Furuhashi, karena mereka tidak dapat menurunkan striker andalan mereka yang haus gol, Ayase Ueda. Ueda, yang bermain untuk Feyenoord, harus absen karena cedera dan diperkirakan baru bisa kembali bermain awal tahun depan. Meski demikian, Ayase Ueda telah menjadi pencetak gol terbanyak sementara Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 8 gol. Namun, jangan salah sangka, baik Furuhashi maupun Ogawa adalah striker potensial yang tidak kalah tajam. Furuhashi bersinar bersama Celtic, sedangkan Ogawa menunjukkan performa impresif bersama NEC Nijmegen, yang kali ini akan menjadi lawan bagi Kelvin Verdong. Jepang diprediksi mainkan skuad pelapis saat laga lawan timnas Indonesia, jadi keuntungan tim Garuda. Tim nasional Jepang yang telah memastikan tempat di Piala Dunia 2026 kini menjadi sumber kekhawatiran bagi China, yang tengah berjuang untuk lolos dari fase kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Jepang, Socher Diges, melaporkan pada tanggal 19 Mei bahwa Jepang berpeluang besar melakukan rotasi pemain dalam 2 pertandingan terakhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tindakan ini langsung menimbulkan kecemasan di pihak China. Di bawah kepemimpinan pelatih Hajime Moriyasu,
Timnas Jepang akan bertanding melawan Australia pada tanggal 5 Juni secara tandang dan Indonesia pada tanggal 10 Juni di kandang. Dengan catatan luar biasa tak terkalahkan dalam 8 pertandingan awal, 6 kemenangan dan 2 hasil imbang, Jepang telah menjadi negara pertama yang memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Namun, menurut Soccer Digest, status sudah lolos ini justru membuat Jepang lebih memilih untuk memprioritaskan kebugaran para pemain dibandingkan hasil di 2 pertandingan yang tersisa. Pertandingan ini tetap penting, tetapi Jepang kemungkinan akan mempertimbangkan kondisi fisik pemain. Hal ini membuat China merasa terancam, tulis mereka. Posisi timnas China dalam kondisi kritis. Tim nasional China kini berada dalam situasi yang kritis. Dengan hanya mencatatkan 2 kemenangan dari 8 pertandingan, tim naga terjebak di posisi terbawah klasemen. Meskipun demikian, mereka masih memiliki sedikit harapan. Dengan adanya penambahan jumlah peserta Piala Dunia menjadi 48 tim, Asia kini mendapatkan setidaknya 8 tiket untuk turnamen tersebut. Dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, terdapat 18 tim yang dibagi menjadi 3 grup, masing-masing terdiri dari 6 tim. 2 tim teratas dari setiap grup akan otomatis lolos ke Piala Dunia, sedangkan tim yang menempati posisi ketiga dan keempat akan melanjutkan ke putaran keempat, yang berfungsi sebagai playoff, sehingga masih ada kesempatan untuk lolos. Saat ini, Indonesia menempati posisi keempat di grup C dengan 9 poin, sementara Bahrain berada di urutan kelima dengan 6 poin. China akan menghadapi 2 tim tersebut dalam laga terakhir mereka, Indonesia pada tanggal 5 Juni, tandang, dan Bahrain pada tanggal 10 Juni, kandang. Jika mereka berhasil memenangkan kedua pertandingan ini dan berharap pada hasil dari pertandingan lain, peluang untuk melaju ke Piala Dunia masih ada. Dengan usaha maksimal, tim naga dapat meraih impian mereka untuk berpartisipasi di ajang bergengsi tersebut. Dalam ancaman. Namun, rencana China saat ini berada dalam ancaman. Soccer Digest mengutip pernyataan dari media asal China yang memberikan kritik tajam, apabila Jepang hanya menurunkan tim ketiga, mereka tidak akan mampu mengalahkan Indonesia. Apakah masih ada kemungkinan bagi China untuk meraih keajaiban dengan 12 poin? Secara matematis, peluang tersebut masih ada, tetapi situasinya akan berubah secara signifikan jika Jepang menurunkan pemain dari tim lapis kedua atau ketiga. Pelatih Moriyasu menyatakan bahwa ia akan mengistirahatkan pemain-pemain kunci. Pernyataan ini sangat mengecewakan. Jika Jepang benar-benar melakukan rotasi yang ekstrim, China berisiko kehilangan satu-satunya harapan, demikian kritik yang disampaikan. Media asal China juga mengingatkan tentang kejadian serupa yang pernah terjadi sebelumnya. Setelah memastikan lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar, Jepang hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Vietnam. Kini, mereka merasa khawatir bahwa skenario yang sama akan terulang kembali ketika Jepang bertanding melawan Indonesia. Rotasi tidak berarti tim menjadi lemah. Namun, Soccer Digest membantah pernyataan yang menyebutkan bahwa Jepang akan menurunkan tim ketiga. Mereka menegaskan bahwa melakukan rotasi pemain tidak berarti kualitas tim Jepang akan menurun. Mengatakan bahwa tim Jepang yang akan diturunkan nanti adalah tim ketiga, adalah suatu pernyataan yang berlebihan. Jepang memiliki kedalaman skuad yang sangat baik. Pemain-pemain yang mendapatkan kesempatan bermain justru akan lebih termotivasi. Apalagi, pertandingan melawan Indonesia akan berlangsung di kandang sendiri, tulis mereka. Keputusan mengenai rotasi ini sepenuhnya ada di tangan pelatih Moriyasu. Namun, dampaknya kini terasa meluas hingga keluar Jepang. Bagi timnas China, hasil dari pertandingan antara Jepang dan timnas Indonesia bisa menjadi penentu nasib mereka, apakah akan tetap hidup dalam perjuangan menuju Piala Dunia atau justru berakhir di sini. Demikian video kami pada kali ini. Semoga menghibur teman-teman semua. Apabila video ini ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Komentar dan saran Anda saya tunggu. Demi kebaikan kita bersama. Tapi jangan lupa subscribe dan like-nya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Nusantara Olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.